Saudara, Tuhan Yesus dalam sejarah tercatat seorang pemimpin yang tidak pernah punya fasilitas dalam hidup. Saudara bisa bayangkan apa fasilitas yang dia punya? Dia aja melarang murid-muridnya kalau pergi bawa pakaian yang double. Itu pemimpin yang luar biasa. Dia tidak punya ruang kelas, dia nggak punya buku, bahkan dia nggak pernah nulis buku. Tapi apa yang dia buat itu pengaruhnya sampai hari ini tetap ada di dunia ini. Nah, pemimpin itu tidak dilahirkan ataupun tidak dibentuk, kalau saya pakai istilah ini, tetapi otomatis setiap manusia yang lahir ke bumi itu otomatis dia seorang pemimpin. Konsep kepemimpinan tidak ditentukan berapa banyak orang yang kita pimpin. Maka kalau dunia menganggap makin banyak orang yang dipimpin oleh seorang pemimpin itu, maka pemimpin itu seorang pemimpin berhasil. Belum tentu. Maka itu saya akan tekankan ini, seorang pemimpin tidak ditentukan oleh berapa banyak orang yang dia pimpin. Kenapa? Karena saya menemukan istilah-istilah dalam firman Tuhan ini. Ternyata dalam firman Tuhan ada beberapa pemimpin malah nggak punya orang yang dipimpin sama sekali. Tapi dalam praktek hidupnya mereka itu pemimpin. Kenapa? Dengarkan ini. Kalau toh kita ini seorang pemimpin yang tidak pernah punya orang yang kita pimpin atau anak buah, dengarkan, saudara dan saya tetap pemimpin buat diri sendiri. Renungkan ini, ya atau tidak? Sebab kalau kita sendiri tidak pernah bisa memimpin diri kita sendiri, berarti kita tidak pernah punya tujuan atau arah hidup ini mesti kemana. Nah, manusia seperti itu lebih baik berdoa jadi kucing saja, jangan jadi orang. Kalau dia sebagai manusia tapi tidak pernah bisa memimpin diri sendiri, lebih baik jadi burung, jadi babi, itu jauh lebih berharga. Jangan tersinggung saya ngomong ini, saudara ya. Dengarkan, daging babi berapa sekilo? 35. Kalau sapi? Berapa sapi 1 kilo? Yang biasa masak itu loh. Berapa daging sapi ibu-ibu 1 kilo di sini? 35 juga. Masa sama babi dengan sapi? Di Nobire jauh lebih mahal daging babi daripada daging sapi. Betul sama harganya. Oke lah dibuat sama. Renungkan. Ternyata sejelek-jelek mereka dan sebau-bau mereka, mereka tetap lebih berharga daripada kita. Daging kita dijual laku berapa sekilo? Ngerti kata-kata ini? Mereka 35 ribuan 1 kilo. Daging kita berapa? Mengerti istilah ini? Nah, maka itu kalau kita yang luar biasa di hadapan mata Tuhan, lalu tidak pernah bisa jadi pemimpin buat diri sendiri, lebih baik jadi mereka. Jelek-jelek ada harganya. Maaf ya, jangan marah saya ngomong ini. Sudah benar, dalam banyak hal Roh Kudus mengajarkan saya untuk mengerti banyak firman Tuhan kalau saya lihat kehidupan mereka. Sapi contohnya. Oh maaf, sebelum lari ke situ, saudara, bukan cuma daging mereka yang laku, usus mereka juga laku. Betul? Usus kita laku berapa? Maafin ya, jangan marah. Ngerti nggak kata-kata ini? Lihat mereka juga. Kulit sapi itu menolong manusia banyak. Jadi jaket kita, supaya kita nggak masuk angin. Tapi yang luar biasa, kita nggak pernah ketemu sapi masuk angin. Itu yang saya heran. Saudara, kedengarannya lucu, tapi ini pemikiran serius. Dan itu saya suka berpikir adalah seperti itu. Luar biasa mereka itu. Kita nggak pernah ketemu sapi masuk angin. Bahkan makanan mereka nggak pernah ada sapi mau merumput dicuci dulu rumputnya supaya nggak sakit perut. Tidak, betul nggak? Luar biasa mereka. Nah, maka itu saya berkata tegas. Kalau saudara sebagai manusia, tetapi saudara tidak pernah bisa memimpin dirimu sendiri, berdoalah jadi mereka saja lebih berharga. Karena kalau kita tidak bisa memimpin diri kita sendiri, orang seperti itu jangan sekali-kali kawin. Awas. Maka itu para gembala dalam konseling pernikahan hal ini jarang dibahas. Padahal seorang manusia yang mau menikah, baik itu laki maupun perempuan, apalagi yang laki, karena jadi suami, harus diteliti karakter kepemimpinannya. Kalau para gembala dalam konseling pranikah ternyata tidak menemukan karakter kepemimpinan dalam diri dua orang yang akan saudara nikahkan di gereja, jangan sekali-kali saudara menikahkan. Akan celaka rumah tangga itu nanti. Tidak bisa memimpin dirinya sendiri, otomatis mereka tidak bisa memimpin keluarganya. Dan orang seperti itu tidak layak untuk dinikahkan. Suruh jadi tukang becak atau jual bakso di luar sana.
Itu jauh lebih berharga daripada kawin salah nanti itu. Maaf ya saya berkata seperti ini supaya sadar. Nah, memimpin itu memang kedengaran kata keren. Pemimpin, leader. Kata-kata itu keren sekali. Seorang pemimpin hanya punya satu macam modal. Bukan dua, bukan tiga. Seorang pemimpin tidak ditentukan berapa tebal kumisnya supaya kelihatan berwibawa. Tidak. Mengerti kata itu? Seorang pemimpin tidak ditentukan oleh berapa besar badannya, lalu spir ototnya itu berapa keras. Tidak. Modal seorang pemimpin bukan dilihat dari uangnya. Modal seorang pemimpin tidak ditentukan berapa banyak kekayaannya, berapa panjang gelarnya. Seorang pemimpin tidak ditentukan oleh berapa pengalamannya, pernah kerja di apa saja. Tidak. Firman Tuhan menyatakan seorang pemimpin hanya perlu satu modal, yaitu dia tahu tujuan hidupnya. Ini modal yang paling penting. Kalau dalam istilah kepemimpinan dunia, disebut seorang pemimpin harus punya visi dalam hidupnya. Nah, ini penting. Seorang punya modal banyak, seorang punya pengalaman banyak, seorang punya gelar banyak, seorang punya ini itu dan macam-macam, tetapi dia tidak pernah tahu tujuan dia sendiri. Bukan tujuan perusahaan yang dia pimpin. Beda. Saya nggak berkata itu. Seorang pemimpin walaupun tidak punya visi buat dirinya, kalau dia bekerja suatu perusahaan dan perusahaan itu sudah punya visi arahnya kemana, dia bisa jadi pemimpin hebat, yaitu mimpin perusahaan itu. Tetapi dia belum tentu bisa memimpin dirinya sendiri, karena dia tidak punya modal utama seorang pemimpin, yaitu visi dalam hidupnya. Dan ini yang penting. Nah, sekarang kita akan melihat Bapa kita di surga. Dia sudah menetapkan perkara-perkara yang sangat ajaib dalam kehidupan kita. Mari kita lihat dulu Mazmur 139. Apa yang Papa kita buat dalam kehidupan kita sejak kita masih dalam kandungan mama. Nah, setelah seorang pemimpin itu tahu modalnya, yaitu tahu sasaran, tujuan, arah hidupnya pribadi dulu, bukan kelompoknya atau perusahaannya, bukan. Maka pemimpin itu dengan sendirinya akan memperlengkapi dirinya atau diperlengkapi, tergantung diperlengkapi atau memperlengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menunjang kepemimpinannya. Jadi saya mau tekankan ini bagi saudara, khususnya anak-anak muda. Jangan sibuk dengan fasilitas dulu, tapi sibukkan diri saudara sebagai para pemuda-pemudi yang masih remaja juga, yaitu sibuk dengan mencari arah hidupmu dulu. Kalau sudah tahu jelas visi, tujuan, arah, sasaran hidup saudara, maka nanti dengan sendirinya fasilitas akan ikut. Jadi yang penting itu sasaran hidup ini. Ayat 13 mulai. Mazmur 139 ayat 13. Begini kata Tuhan. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Jangan tutup, kita akan sampai ayat yang ke-16 nanti. Saudara yang belajar biologi pasti ngerti. Secara alamiah pembentukan embrio atau janin dalam kandungan, dalam bulan yang pertama begitu seorang manusia jadi dalam sebuah kandungan, maka kepala, bagian kepala ini nomor satu yang dibentuk, yaitu otak. Baru bagian tubuh yang lain. Sampai usia kandungan 3 bulan, maka seluruh proses pembentukan itu baru selesai. Masuk bulan keempat, kita sudah utuh seorang manusia. Dari bulan keempat sampai bulan ke-9 itu baru pertumbuhan. Besok malam kita akan melihat, saya bawa slide transparansi khusus sejak sperma membuai sel telur sampai dia jadi bayi umur hampir 7 bulan dalam kandungan, itu difoto semuanya. Dan itu sungguh luar biasa. Ya, di situ nanti kita akan melihat bagaimana seorang pemimpin itu dibentuk, disiapkan oleh Tuhan. Jadi proses alamiah adalah kepala dulu. Tapi mengapa surga tidak membicarakan kepala tapi ginjal atau buah pinggang?